Tema kita hari ini ya, anjing-anjingnya Anies menyalak dan menggonggong keras sekali. Pada nggak terima ya, kita omongin ya. Iya, pada terima, pada bikin bukannya ke sini ya kan, masuk sini kalau nggak terima ngomong di sini ya, tampak muka ya. Kalau nggak terima ngomong di sini. Nah, biar saya ajarin kamu, hei pendeta-pendeta, tata krama, beretika di dalam bergereja. Mau belajar sama saya. Edan iso ke pendeta-pendeta edan kabeh kok mata duitan kabeh. Ya, kamu belajar sama saya sini, tak ajari kamu tata krama. Ya, bergereja yang benar. Jangan kamu jemaat, kamu tipu daya. Pendeta GBDI, ya, pendeta Betel. Sini, kamu sini, tak ajari kamu. Jadi pendeta yang benar. Ya, belajar sama Nabi ke-26. Nah, kamu jadi pendeta, cuma ngakali duitnya orang aja kok. Ya kan? Ngeri ya? Ngeri ya. Pendeta-pendeta pada nggak terima ya. Anda terima uang itu hak Anda, ya. Tetapi ketika Anda menerima uang yang menjadi hak Anda, ya, itu memang hak Anda. Malah kalau nggak diterima tagih, tagih. Itu GKI, GKJ kan nggak dapat bagian tuh, tagih. Kenapa yang dapat cuma PGPI? Ayo pertanyaannya, kenapa yang dapat bagian cuma PGPI? Karena PGPI ketuanya anteknya Anies, ya kan, almarhum itu kan, anjingnya Anies kan. Termasuk Gilbert sekarang kan menjadi salah satu ketua di PGPI ya. Mau koreksi ya kalau saya salah. Karena PGPI itu antek-anteknya Anies. Anda sudah digiring untuk membela Anies. Gereja-gereja Pentakosta Karismatik. Cuman untungnya tidak semua mendukung ya. Beberapa pendeta GPI terang-terangan ngomong ya, bahwa si Yakub Nahuai terima duit 20 miliar. Nah, ini malah ada isu lagi. Ini isu ya, isu. Belum terbuktikan. Kalau yang tadi 20 miliar itu yang ngomong infonya A1 dari seorang orang dalamnya Rubin Adi. Ya, yang ngomong. Nah, kalau yang ini masih isu. Katanya Gilbert pun terima uang. Cukup besar. Serem. Serem, saudaraku. Kalau pendeta-pendeta ini sudah dikuasai oleh orang-orang Islam ini persis kayak yang terjadi di Bizantin. Langsung khilafah Indonesia. Jangan main-main. Kemarin ada jawabannya, daripada kita bertengkar dengan umat Islam radikal kan lebih baik kita berbaik-baik. Iya. Bodoh! Tolol kalian, pendeta tolol kalian. Nah, saya tunjukkan ya. Saya itu ini ada di mana ininya ya. Pendeta tolol kalian yang katanya daripada bertengkar dengan Islam radikal dengan berbaikan dengan mereka. Mana ya? Sebentar ya. PGPI Anies
Ngeri, 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 ngeri. Hmm. Ngeri ya pendeta-pendeta ini ya. Anda sudah siap-siap untuk dijadikan domba sembelihan loh bagi khilafah. Ya, dengan tipu daya mulut iblisnya si Anies Baswedan. Itu menandakan bahwa Roh Kudus di dalam gereja-gereja Pentakosta dan karismatik itu palsu. Ya, saya berbicara atas nama Tuhan Yesus ini ya. Dikira saya ngomong ngawur apa? Itu menunjukkan bahwa pendeta-pendeta ini Roh Kudusnya palsu, saudara. Karena Roh Kudus bicara sama saya bahwa kalian adalah pendeta-pendeta palsu. Kalian jual jemaatmu. Kalian khianati jemaatmu demi uang. Ya, Roh Kudus, Yesus Kristus bicara kepada Nabi ke-26 ini bahwa Anda adalah pendeta-pendeta palsu. Anda adalah pendeta-pendeta rakus dan serakah dan tamak. Ngeri ya. Tinggalkan gereja-gereja ini. Ya, kalau Anda ikut terkutuk. Anda akan ikut terkutuk. Ya, serem, 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 serem. Anda berani-beraninya, Yakub Nahuai berani-beraninya mengatasnamakan Tuhan. Tuhan bicara bahwa Prabowo yang jadi presiden. Gundulmu peang. Tuhanmu iblis. Gundulmu peang, Tuhanmu iblis. Nyatanya meleset gitu kok. Kan iblis bapak segala pendusta. Berarti Tuhannya Yakub Nahuai iblis. Berdusta kan? Nyatanya presidennya kan Jokowi kan, bukan Prabowo kan? Berarti Tuhannya dia iblis. Kemudian dia mengatasnamakan Yesus. Ingat, Yesus berkata, di hari zaman ada yang orang menggunakan namaku. Ya kan? Ini nabi-nabi palsu. Menggunakan namaku. Ciri khas nabi palsu apa? Ulangan 18 berkata, kalau nubuatannya tidak digenapi. Ya si ini tadi, Yakub Nahuai ini. Ya kan? Yakub Nahuai ini. Wih, serem saudara. Serem. Bukannya bertobat malah menjadi ini ya. Pujian-pujiannya. Hell Anies Baswedan. Hell Anies Aswedan. Wah, ngeri ya. Ngeri, 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 ngeri. Tinggalkan gereja-gereja ini ya. Anda terima uang, itu hak Anda. Karena memang itu pajaknya Anda. Tetapi ketika Anda terima yang menjadi hak Anda jawabannya harusnya adalah, terima kasih Anies, kamu telah memberikan apa yang menjadi hak kami. Bukannya malah, wah Anies ternyata selama ini baik, hati suci hatinya. Selama ini ternyata rumornya tidak baik tentang Anies. Enggak ya. Anies itu menggunakan kekerasan. Orang Arab satu ini menggunakan kebiadaban untuk mencapai tujuannya. Dan Anda tutup mata. Pendeta-pendeta tutup mata, Anies tutup mata. Alasannya bukan Anies yang melakukan, tapi kan dia menikmati kan, ya kan? Anda dibutakan. Lihat ya, saya tunjukkan kepada Anda nih. Jawabannya pendeta-pendeta ini kan sama Anies kan.
Serem saudaraku kalau baca ini ya. Betapa biadabnya. Berarti ini adalah roh iblis yang ada di dalam pendeta-pendeta ini. Anda lihat ya. Anies Baswedan domba kelu yang tidak menjawab fitnah anti-Kristen. Iya kan? Polarisasi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 5 tahun silam rupanya masih menyisakan luka bagi sebagian kalangan Kristiani tanah air. Harapan untuk menjadikan Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur Tionghoa dan Kristen pertama ibu kota melalui pilkada kandas. Bahkan Ahok terpleset lidah mengutip ayat suci Al-Quran yang bukan ranah keimanannya. Ya, akibatnya Gubernur DKI Anies Baswedan tidak tahu menahu dengan fenomena itu ikut kena getah dan terseret dalam pusaran polarisasi politik identitas. Anies turut dicap intoleran, radikal, anti-Kristen, dan berbagai labeling rasis lainnya. Karena saat itu maju juga sebagai calon Gubernur DKI Jakarta hingga terpilih menjadi Gubernur DKI. Dalam sebuah kesempatan diskusi secara pribadi dengan penulis pada Maret 2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan komitmen dan posisinya terhadap toleransi dan kelompok minoritas. Anies menjelaskan beliau memilih tidak membantah labeling intoleran terhadap beliau dengan kata-kata karena akan disanggah dengan kata-kata pula. Namun kata beliau, biarkan fakta-fakta track record selama 4 tahun lebih memimpin DKI Jakarta menjawab labeling tersebut. Dalam sebuah nada tanya, Anies berkata langsung kepada penulis, tunjukkan apakah ada kebijakan saya selama menjabat Gubernur DKI Jakarta yang diskriminatif. Sampai sekarang GKI Yasmin sama HKBP Philadelphia masih mangkrak ya. Jawaban Anies ini mengingatkan saya akan sebuah ayat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Yang Yesaya 53:7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas. Bangsa juga ini orang ya. Yang nulis ini iblis juga nih. Dan seterusnya ya. Aduh, lihat ya. Penulis mengutip pernyataan Ketua Umum Gereja Pentakosta di Indonesia GPDI, Pendeta Dr. Johnny Beol, dalam musyawarah besar GPDI se-Indonesia. Pendeta Johnny Beol terpilih menjadi Ketua Umum GPDI. Di hadapan ribuan pendeta GPDI se-Indonesia menghadiri Mubes Ketua Umum GPDI, Pendeta Johnny Beol menilai Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai pemimpin yang toleran. Johnny tak setuju jika Anies dianggap atau dilabeli sebagai sosok intoleran. Bangsat juga di Pendeta Johnny Beol ya. Saya doakan kamu Beol mecat-mecat gak berhenti-berhenti. Pernyataan Ketua Umum GPDI Pendeta Johnny Beol ini tentu merupakan statement yang sangat kredibel mengenai Anies karena dinyatakan oleh seorang pemimpin gereja di atas tingkat nasional. Anda tahu, Anies membiarkan kekerasan itu terjadi, ya. Seharusnya dia bisa menghentikannya, tapi dia memilih untuk membiarkannya. Itu adalah kejahatan. Pendeta-pendeta yang mendukung kejahatan itu terjadi, itu pendeta bajingan bangsat, laknat kepar bajingan asu. Ya. Kiranya murka Tuhan ada pada pendeta-pendeta ini. Ya. Ngeri ya saudara. Pendeta-pendeta ini berani-beraninya menutupi kebenaran ya. Berani-beraninya pendeta-pendeta bangsat biadab ini si Johnny Beol, Gilbert Numoindong ini ya. Berani-beraninya menutupi kebenaran. Bangsat sekali nih ya. Itu ditonton oleh semua orang di seluruh dunia. Bukan cuma Indonesia, di seluruh dunia nonton kebejatan si Anies ini. Dan ketidakbecusan Anies dalam bekerja. Tetapi masih dipuji-puji sama si Johnny Beol. Makanya, dan dia mengatasnamakan GPDI. Kalau di atas nama pribadi, nggak masalah. Di atas namanya GPDI. Kayak Yakub Nahuai, dia berusaha mengatasnamakan GBI, tapi kan ditolak sama GBI-nya, nggak mau. Begitu kan? Nggak mau kan? Karena tidak semua GBI mendukung Prabowo. Maunya si Yakub Nahuai kan supaya GBI itu digiring supaya mendukung Prabowo kan? Sahabat-sahabatnya sendiri marah dan ngomong sama saya, sahabatnya Yakub Nahuai, terima 20 miliar. Nah, Gilbert ini kalau terima duit juga dari Anies. Bangsat juga ini ya. Anjing juga nih pendeta-pendeta ini, laknat biadab ini. Kiranya murka Tuhan datang atas kalian. Ya kan?
Kiranya murka Tuhan datang atas kalian. Ngeri, 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 ngeri. Ya, kalian jemaatnya Johnny Peol, jemaatnya Gilbert, jemaatnya GPDI tinggalkan. Karena bedanya Gilbert tidak mengatasnamakan GPI, ya, bahkan tidak mengatasnamakan PGPI. Johnny Peol mengatasnamakan GPDI. Jelas ada 1.000 pendeta GPDI di bawah saya. Artinya disuruh mendukung. Anda kalau masih menutupi fakta itu, wah Anda pendeta bangsa juga tuh. Itu ada pendeta yang menyangkal ya. Bangsa juga, pendeta congek juga kau. Ya kan? Pendeta congek juga. Ya kan? Ngeri saudara. Anda mau jadi apa Anda? Terus kalau begitu Anda berharap nggak ada aniaya, mau rapture begitu aja langsung hilang. Tai kucing rapture kudulmu peang. Anda kan ngalami aniaya dulu loh. Karena Anda membiarkan pemimpin-pemimpin Anda seperti itu. Karena Anda sendiri kan mendukung kan dengan ngasih perpuluhan terus kan ke gereja-gereja ini kan. Anda ikut terkutuk loh. Ngeri, 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 ngeri. Ngeri, ngeri ya. Ngeri saudara. Mau jadi apa? Ngeri, 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 ngeri. Anda yang masih terhipnotis, Anda juga akan menerima kutuknya. Pendeta-pendeta ikut belain, oh Anda jangan main-main. Ya Nabi ke-26 nggak pernah salah kalau ngomong ya. Hati-hati loh. Anda boleh cek semua pembicaraan kita di sini, mana ada yang leset. Iya puji hati-hati, jangan lagi bayar perpuluhan di KPDI, nanti kamu ikut terkutuk. Perpuluhannya kasih ke Damaris saja. Pasti kamu diberkati. Karena Damaris tidak ada 1 rupiah pun yang masuk ke saya. Semua dari Anda untuk masyarakat kecil dan Anda pun semua dilibatkan bagi yang ingin berdiakonia. Ngeri ya? Ya, pemerintah mulai audit gereja-gereja besar, ya, mulai dari gereja Gilbert, diaudit pajak semua. Pemerintah tolol kalian ditipu sama Gilbert mau, dasar Jokowi tolol kamu ditipu sama Gilbert mau, ya kan? Ditipu sama Niko mau, ditipu Philip Mantova mau, tolol kalian itu. Ditipu sama si Johnny Peol mau. Riksa, ya, riksa pajaknya si Johnny Peol itu. Apakah semua gereja terima? Enggak. Hanya PGPI yang terima itu. GKJ, GKI tidak terima. Ya, mengapa? Pertanyaan mengapa? Karena GKI dan GKJ tidak mau pro Anies kan? Tidak mau bikin statement kan? Ya kan? Karena GKI, GKJ nggak mau bikin, mereka bukan gereja yang mudah dibeli. Kenapa Katolik tidak terima uang dari Anies? Enggak terima kan, Katolik kan? Hmm, serem ya. Anda harusnya berpikir, kenapa GKI, GKJ nggak dikasih uang, Katolik nggak dikasih uang? Yang dikasih PGPI, pesutannya Yakub Nahuai, yang jelas-jelas pro Anies. Ya kan? Babi, bener pendeta babi, bener ya Filakil ini ya. Pendeta babi ini. Oke, semua jenis kutukan yang ada di surga dan di neraka. Serem saudara. Serem ya. Serem. Mau jadi apa kalian jemaat? Kalian ditipu oleh pendeta-pendetamu demikian. Itu kan persis kayak di zaman Yesus kan. Semua orang Farisinya udah bangsat bajingan semua kan. Jadi anjing dan babi semua kan. Kayak orang ahli Taurat dan orang Farisi zaman Yesus kan hampir semuanya sudah begitu kan. Jangan-jangan Anda salah satu anggota gereja di situ atau pendeta di situ. Tinggalkan. Ngeri saudara. Kalau Anda mau lakoni terus terserah.
Ya, celakalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, celakalah pendeta-pendeta bangsat bajingan ini. Saya tunjukkan lagi ya beritanya. Mana ini? Nggak mau. Hmm. Pengurus gereja sebut program BOTI tepis tudingan Anies intoleran. Pengurus GPDI dan Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta PGPI, ya, jadi GPDI dan PGPI menyebut program BOTI dari Anies Baswedan. Pendeta Johnny Peol dalam keterangan di Jakarta mengatakan sejumlah gereja mendapatkan bantuan operasional tersebut melalui BOTI, bahkan diberikan juga pada sekolah minggu. Johnny Peol menilai anggapan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok intoleran sangat keliru. Ya, pasalnya selama Anies memimpin Jakarta sangat berarti bagi para pengurus gereja. Jadi rumor mengenai beliau itu saya kira keliru. Sentuhan sosial beliau khusus untuk gereja sangat berarti bagi kami. Saya masih ketua majelis daerah GPDI DKI Jakarta, mewakili dia itu mewakili, dia ngomong mewakili 1.000 gembala, menyampaikan kepada Pak Gubernur terima kasih. Ya, dalam video tersebut Ketua PGPI Pendeta Jason Balom Papueng turut memuji kepemimpinan Anies. Terima kasih Bapak Gubernur. Jika saudara boleh lihat kabar yang didengar, saudara keliru. Beliau ini sangat nasionalis, bangsat juga kau Jason. Ya, Jason tempeleng. Jason belum ditempeleng ini. Semoga kau ditempeleng orang nanti ya. Jason belum ditempeleng. Turut memuji kepemimpinan Anies. Ini si Johnny PO sama Jason belum ditempeleng. Ya. Nasionalis gundul mau peang. Dasar Arab peang. Nasionalis dari mana? Dasar tolol kamu, pribumi tolol ini. Ini pasti orang pribumi nih. Pribumi tolol kamu tuh. Pribumi tolol. Hmm. Ngeri ya. Kalau udah pendeta-pendeta udah begini, gimana coba Anda? Gak usah pergi ke gereja. Karena Anda akan terkutuk. Anda akan terkutuk. Anda akan terkutuk bersama-sama dengan pendeta-pendeta ini. Ya kan? Hati-hati loh. Karena pendeta-pendeta ini terima duitnya, diterkutuk. Tinggalkan. Ya, ikut ibadah online saja di tempat saya. Tidak ada di ayatnya di Alkitab Anda harus pergi ke gereja. Ya, Ibrani 10 ayat 25, ya, itu bukan pergi ke gereja. Jangan meninggalkan tempat perhimpunan. Itu maksudnya jangan berhenti belajar. Ya, episinagoge itu bukan gereja, bukan gedung gereja. Episinagoge, kata dasarnya dari kata sinagog. Sinagog itu sekolah artinya. Ya ini Anda ada di sini tiap hari Minggu, kita bicaranya beda. Ya, Senin sampai Jumat kita bicara kritik sosial, politik, agama. Hari Minggu dan setiap pagi kita bicara saat teduh hubungan kita dengan Tuhan. Ikut di sini saja supaya Anda jangan ikut terkutuk sama pendeta-pendeta sialan ini. Ya kan? Serem saudara. Mau jadi apa Anda coba? Diajari sama pendeta-pendeta edan ini. Ya kan? Gila. Ya.
Tunjukkan lagi. Intoleransi meningkat saat kontestasi politik. Contohnya pilkada Ahok vs Anies. Yang ngomong Menteri Agama. Anda percaya sama Menteri Agama apa percaya sama Anies? Ya tentu saja percaya Anies. Tuh nggak yang ngasih duit Anies kok. Bangsat kalian pendeta-pendeta ya. Anjing juga kalau pendeta. Pak, tadi kan baru berdoa. Kenapa nguti? Oh iya, supaya saya berdoa dulu sebelum sumpah serapah. Supaya sumpah serapahnya ini mandi, saudara. Makanya pakai doa. Supaya sumpah serapah ini manjur. Dan nggak ngawur. Ya, nggak main-main, saudara. Anda mau percaya Gus Yakut atau percaya Anies? Tentu Anda percaya Anies. Karena Anies masih ada duit. Bangsat juga kalian. Jemaatnya kan nggak dikasih duit kan? Jemaat yang kayak duitnya masuk ke pendeta-pendeta kaya juga. Bangsat juga kalian. Iya kan? Stop kasih perpuluhan sama Gilbert. Kasih ke Damaris. Kami pasti tanggung jawab. Ya, rekening tiap minggu kita buka. Kalau nggak Selasa, hari Rabu selalu kita buka rekeningnya. Ngeri, saudara. Anda mau percaya sama siapa? Menteri Agama Yakut Kolil Komas menyebut bahwa intoleransi masyarakat meningkat ketika ada gelaran kontestasi politik. Selain itu radikalisme cenderung mengalami eskalasi. Tingkat intoleransi itu meningkat ketika ketemu dengan momentum politik. Ada momentum politik ketemu kemudian meningkatkan sikap intoleran dan radikalisme. Ya, ia mencontohkan momen pilkada 2017 menghadapkan Anies dengan Ahok. Ya, terus ngomong nggak tahu. Si Anies ngomong nggak tahu. Bangsat kan? Bangsat juga kan? Pendetanya jadi pura-pura bego begitu dikasih duit. Anjing juga pendetanya, babi juga kalian. Johnny Beol babi, Jason babi, Gilbert babi kau. Kita anjing kau. Pura-pura nggak tahu kau. Iya kan? Tutup mata kan? Anda mencari pembenaran, bangsat juga kau. Terkutuk kau pendeta-pendeta. Ya, Saifuddin mau belain Gilbert. Terkutuk juga kau Saifuddin. Oh, nggak main-main kau. Keleleran kontang lantung kau di Amerika nanti. Dengar omongan saya. Kamu belain Gilbert, lontang lantung kau nanti di Amerika. Nggak main-main kamu bela-belain Gilbert. Belajar dari Joseph Paulusan. Hidupnya bergantung sama Tuhan, nggak pernah ngemis-ngemis uang, donasi buat pribadi, nggak kayak kamu. Ya, duitnya KC pun ditilep. Ngomongnya sesuatu yang nilep, ngomongnya Joseph Paulus yang nilep, padahal kamu yang nilep kan ya Saifuddin. Hmm, belajar sama saya. Dari saya di Indonesia 2015 saya pelayanan sampai dengan hari ini tidak ada satu pun duit kalian yang saya tilep. Nggak pernah saya minta sumbangan di YouTube, Facebook saya, YouTube saya untuk saya pribadi. Ini kan? Hati saya Fulin, kamu bela-bela Gilbert, terkutuk juga kau, nanti lontang lantung kau. Nggak main-main ya, saya ngomong ini ya. Saya Fulin bakal lontang lantung kalau masih mau bela-belain Gilbert. Tapi ngutukin saya lagi. Kamu akan justru, kutuk kita akan berbalik kepadamu. Nggak main-main ya. Kita ini perang rohani loh ini perang di alam roh loh ini. Taruhannya adalah hidup kita dan keluarga kita masing-masing. Ketika kita hidup yang tidak benar, lontang lantung saya putih nanti di Amerika.
Mau backinganmu siapa? Saya nggak ada backingannya di Eropa. Tanya Pak HW itu. Backingan saya siapa di Eropa? Nggak ada. Lone wolf saya tuh. Ya, nggak ada backingan. Mau backingan siapa coba? Tuhan Yesus backingan saya. Saya yang nggak punya backingan saja bisa menggerakkan diakonia sampai miliaran begini. Total kita sudah 4 miliar ya kita kumpulin ya di sini. Lebih malah mungkin. Karena saya bergantung sama Tuhan Yesus. Dan saya kudu jaga hidup saya kudu benar. Sekali saya geser, selesai juga saya. Saya juga nggak boleh geser, nggak boleh main-main. Sehat ya saya Fudin ya. Kamu jangan menyentuh yang kamu tidak ngerti. Kamu anak kemarin sore tahu nggak di dalam dunia ini. Di dalam dunia kangau ini kamu tuh orang kemarin sore. Pendeta aja bukan kamu kok. Kamu nggak ngerti permainan di dalam sini. Saya Fudin orang kemarin sore kamu mau backinganmu siapa? Habis kamu saya Fudin. Jangan kira kamu nggak cabul. Kamu nuduh-nuduh orang lain saya Fudin. Beres. Beresin dulu keluargamu saya Fudin. Serem ya. Istrimu aja nggak respect sama kamu. Beresin dulu keluargamu Saifuddin sebelum kamu menghakimi orang lain. Bikin enak aja nih orang satu ini. Suka bongkar-bongkar rahasia orang. Kamu aja punya rahasia yang ditutupi oleh banyak orang yang mengasihimu. Cabulnya kamu semua ditutup-tutupi sama kita semua. Kamu juga cabul. Kamu juga nggak beres hidupmu. Kamu juga rakus, kamu juga tamak. Kita tutup-tutupin kamu. Ngeri ya. Nah, makanya Mbak Tuhan. Jangan cinta uang. Belajar sama saya. Ya. Sombong, bukan sombong. Gundelmu peyang sombong. Saya tidak suka retorika. Ya. Belajarlah sama saya seperti saya meneladani Kristus. Saifuddin bukan pendeta ya, urus saya. Nggak pernah dilantik jadi pendeta dia. Nggak pernah. Saya juga ngiranya dulu Saifuddin pendeta. Ternyata kan bukan pendeta. Kemarin siapa yang ngomong itu? Orang GPI itu ya. Ternyata bukan pendeta. Nggak pernah terdaftar. Si Gilbert malah ikut nipu ya. Si Gilbert ikut nipu. Katanya Saifuddin pendeta kan. Nyebut Saifuddin pendeta. Pendeta dari mana? Kan Gilbert dari GPI. Ikut nipu dia ya. Nah itu ya. Orang-orang demi uang ya. Gilbert ini ya. Demi popularitas. Supaya dia kan tujuannya kan ngerangkul Saifuddin supaya dia dapat pro kan. Ternyata Saifuddin jadi anak iblis juga kan. Dia kaget juga kan. Dia bikin bangsat juga nih Saifuddin ini. Gua udah ngata-ngatain si Paul anak iblis, lu sekarang jadi anak iblis juga. Gua mesti ngomong apa nih? Mau dia ngotain anak iblis, serba salah juga. Wah, baru dipuji-puji sebagai penginjil sejati kan sama si Gilbert kan. Nah, pokoknya Anda yang deket-deket sama Gilbert, itu pokoknya bangsat semua dah. Ayam kumpul sama ayam, serigala sama serigala, tikus sama tikus. Bajingan sama bajingan, orang baik sama orang baik. Teman-temannya Gilbert pasti bajingan semua, percaya saya. Kalau Saifuddin berteman dengan Gilbert, Anda tahu berarti dia juga bajingan juga. Nggak akan jauh-jauh. Ya, ya kalau kamu malu nggak usah di sini. Ya, saya tidak undang-undang Anda kemari. Kalau Anda tidak mau nggak usah ke sini. Saya kasih tahu Anda ya, kalau mau nuduh orang, Anda kudu beres.
Jangan gara-gara 200 juta ungkit-ungkit dosanya orang. Kamu sendiri juga cabul. Kita nggak tahu kita semua. Sampai mecahin etalase itu istrimu itu. Foto-fotonya lengkap itu. Ya kan? Oh, bongkar-bongkaran. Kalau saya memang nggak punya rahasia, saya memang bekas bajingan. Apelu. Bedanya bekas bajingan dengan bekas orang baik. Nah, Saifuddin dulu baik ya. Tapi mungkin karena tekanan dari istrinya juga bisa. Ya umrah. Ya istri umurnya separohnya. Siapa suruh? Dulu dinasihati jangan. Pak Junadi salah dulu bilang jangan. Ya semua juga menasihati. Kamu tidak bisa mengendalikan kuda liar, bukan geledah ya, kuda liar. Itu namanya kuda liar, anak masih muda. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Sekarang kamu mau coba-coba ngutukin Nabi. Jangan sampai kutuknya itu balik ke kamu loh. Kamu kan lontang-lantung loh. Saya sudah buktikan selama saya tulus sama Tuhan, ya, saya tidak pernah lontang-lantung tanpa satu backingan seorang pun. Siapa yang backingin saya selama di Eropa? Ya, kalau ada donatur baru kemarin, saudara, baru berapa bulan ini terakhir ada ya, karena itu ada kita beli macam-macam ya kan. Jadi dulu saya sendiri, ya, kekurangan enggak, tambah edan iya, ya kan? Tuhan cukupkan, bukan sombong. Saya lagi ngajarin Anda, jangan mata duitan, Tuhan pasti cukupkan. Jangan pernah ngemis-ngemis dari orang duit untuk hidupmu sendiri. Jangan. Ya, ini para murid yang ada di dalam kelas saya, yang baru dibaptis ya. Jangan pernah ngemis-ngemis minta uang sama orang. Berdoa sama Tuhan. Tuhan cukupkan nanti. Ya, ini kan SI ngatain Pak Paul Buron, ternyata SI Buron juga. Nah, iya. Semua yang kamu katakan kepada saya itu kan berbalik kepadamu, Saifuddin. Saya ini hamba Allah, saya ini Nabi ke-26. Ya, hati-hati kamu ngata-ngatain saya. Kamu belum pernah ditahbiskan. Ya. Kamu mengatakan yang bohong tentang saya. Semua yang kamu katakan tentang saya akan berbalik kepada kamu sendiri. Dan ternyata berbalik kan kepada kamu sendiri. Nah, hati-hati. Sampai hening semuanya di Zoom ya, sampai mencekam sekali ya. Iya memang hari ini saya memang ini ya, memang marah ya. Melihat pendeta-pendeta penuh dengan kepalsuan. Roh kudus semua nih, isinya pendeta-pendeta kepenuhan roh kudus semua. Pendeta hamba mamon semua. Ya, roh kudusmu itu palsu. Ya, kamu mengajarkan roh kudus palsu kepada jemaatmu. Sampai speechless semua ini ya. Ini tadi, sebentar, kita nonton video dulu nih. Nanti baru nanggapi. Politik yang menerima 100.000, lalu pasangan lain kasih 150.000. Oh, kok dia kasih lebih? Sebentar lagi, kalau Tuhan mengizinkan, akan ada pilkada. Pastikan, jangan pilih yang bayar. Bangsa kita sudah menjadi bangsa saya sebut pelacur politik, melacurkan suaranya demi pembayaran. Lalu kemudian demo karena pemimpin kita korupsi, lalu marah karena pemimpin begini. Kau juga pelacur politik. Kau hanya mau memilih orang yang bayar kau. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, jangan mau terima uang haram seperti itu. Belajar jadi orang Kristen yang punya harga diri. Tapi saya miskin. Miskin bukan berarti kau harus jadi pelacur politik. Saya nggak mau Indonesia rusak hanya karena pelacur politik yang menerima 100.000. Lalu pasangan lain kasih 150.000. Oh, kok dia kasih lebih banyak?
Jadi akhirnya pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang berkualitas. Indonesia perlu dipulihkan Tuhan. Indonesia perlu dibebaskan dari pelacur-pelacur politik. Rakyatnya tidak boleh jadi pelacur politik. Tapi pemimpin-pemimpinnya jangan jadi perampok-perampok uang rakyat. Sebentar lagi. Bangsat kau Gilbert. Kau lonte politik Gilbert. Kau lonte kau. Intermezzo. Lontemu bukan 150.000 rupiah, miliaran Gilbert. Lonte kelas kakap kau.